Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunnews Kompas Gramedia Group. Kali ini saya sedang berada di kantor PMI Kota Tangerang bersama dengan Pak. Ya. Assalamualaikum. Bisa dikenalkan, Pak? Ya, nama saya Oman Jumansyah. Saya terpilih menjadi Ketua PMI Kota Tangerang dan insya Allah pada tanggal 10 akan dilantik. Mohon dukungannya, mohon saran dan kritiknya. Pak, izin Pak, ini baru menjabat segala dan lainnya gitu ya. Ini nakoda baru ini mau dibawa kemana, Pak? Ya, tentunya dibawa untuk bagaimana kita lebih banyak lagi bermanfaat untuk masyarakat, menjadi garda terdepan bidang kemanusiaan, menjadi profesional. Teman-teman juga sadar untuk berdonor darah, juga misalkan coba lakukan edukasi agar mereka paham bahwa donor darah itu sehat. Donor darah itu menyelamatkan jiwa sesama, gitu. Dan soal sumbangan kita buat transparan. Nanti kita sedang bangun juga aplikasi, di mana masyarakat bisa lebih mudah mengetahui PMI dari ngapain sih, apa dalam PMI gitu, apa manfaat segala macam. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan. Nih, menarik nih, program inovasi yang Bapak tawarin nih, apa nih Pak? Ya, misalnya hari ini kita sedang kekurangan stok darah. Stok darah. Sampai 70-40%. Ini mengkhawatirkan sebenarnya masalah kemanusiaan. Karena dalam satu hari kita bisa melayani 100-200 orang untuk kebutuhan kantong itu ya, untuk kantong darah. Tapi kita harus berpikir panjang. Oh iya, mungkin karena ini COVID, pandemi, ada PSBB dibatasi atau juga takut. Teman-teman berpikir sejak tahun yang lalu juga akhirnya bikin namanya dobrak, donor bareng keluarga, atau sekarang kita tambah donor bareng komunitas. Jadi teman-teman yang berdonor di komunitasnya tinggal bersurat saja ke PMI, maka PMI akan datang ke sana dan melayani dengan baik. Pak, kalau dalam segi pelayanan Pak, stok darah kurang sampai 80%, bagaimana antisipasinya Pak? Kalau misalnya ada orang sedang butuh darah itu kan pasti kan langsung kritis apa segala macam itu gimana? Itu kan kita bisa kontak yang lain, ada kontak-kontak yang lain, kita bantu gitu ya. Tugas kita juga mencarikan stok darah yang ada di sini, coba juga cari ke PMI yang lain. Bisa juga misalnya ada bawa keluarga buat ganti stok darah. Dan karena itu jangan heran nanti kalau ada pemirsa atau penonton yang ingin minta darah ke PMI Kota Tangerang, pastinya oleh tugas di bawah akan dimintakan donor pengganti sebanyak 2 orang. Ini bagian dari bagaimana stok darah yang terjaga, walaupun golongan darah tidak sama dengan apa yang dibutuhkan. Strategi Bapak nih Pak, dalam misalnya menarik dari para pendonor gimana? Biar orang-orang milenial pada banyak yang donor gitu, ada punya strategi. Strateginya tadi, dengan advokasi nanti, bahwa kita bilang bahwa donor itu keren loh. Donor ini maco, donor ini jagoan di kemanusiaan. Maco ini artinya beri kemanusiaan sama kemanusiaan. Dan lagi-lagi memang itu tadi tugas kita yang paling berat adalah bagaimana mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat umur segala macam, bahwa ayo kita berdonor, tidak hanya sekadar ajak berdonor, tapi apa manfaat berdonor? Tadi donor itu sehat, donor itu bisa menyelamatkan jiwa sesama. Yang jauh lebih jelas itu, karena semua yang minta darah di sini permohonan darah itu kondisinya kritis. Kapan lagi kita bisa berbuat? Darah juga kita nggak beli, ya kan? Dan sehat. Nah kita anjurkan nggak usah takut lah. Dan nggak sakit juga kok. Seperti ini gambarin, jarum takut nggak sakit kok. Apa kiat-kiat kalau misalnya kita mau donor darah sama keuntungannya Pak? Keuntungan tadi kita bisa menolong nih, menyelamatkan nyawa sesama, lo bayangin, jiwa sesama. Kita nggak tahu darah kita kasih ke siapa. Artinya kita lebih ikhlas kan gitu. Yang kedua, kalau mendonor darah tidak minum obat aspirin dan segala macam itu yang dosis tinggi. Yang ketiganya adalah istirahat yang cukup sebelum atau sebelumnya. Karena pendonor darah itu akan diperiksa tensi darah sama HB. HB itu kekentalan darahnya. Itu kalau begadang itu nggak ketemu tuh, tensi nggak ketemu, HB-nya nggak ketemu gitu. Jadi persiapan 2 hari sebelumnya, siapkan diri Anda sehat mungkin. Jangan sampai nanti kesempatan yang baik ini karena Anda kurang sehat, jadi nggak ikut berbuat. Ini Pak, kalau misalnya saya tadi menarik soal teknologi, kan udah zaman ini canggih lah ya. Apa yang Bapak tawarin gitu? Ada misalnya aplikasi yang tadi Bapak sebut, nama aplikasinya apa, kegunaannya apa, pengoperasiannya bagaimana?
Kalau nama belum ada, tapi yang jelas kalau kita menyumbang misalnya memberikan donasi pada PMI, nama anak harus cantum di situ. Oke. Nah, uang yang didapat dari masyarakat digunakan apa? Nanti kita jelaskan untuk apa. Karena kewajiban kita menyampaikan, ini kan sebagai akuntan publik juga, akuntabilitas kita pada publik. Transparansi juga nih. Transparansi seperti itu. Nah teman-teman kalau mengecek darah juga bisa di situ. Apa mau lihat ada stok darah ada apa? stok darah apa mau donor darah di mana? Kita juga ada komunitas misalnya apresiasi itu. Itu paling sulit. Tapi kalau kita butuh, tengah malam buta pun dia datang. Betul-betul militan ya. Dia sudah tahu bahwa ini penting gitu. Ini orang kalau telat aja nyawanya nggak terselamatkan. Gitu. Ada lagi yang plus ya, min. Apresiasi ada dua, ada plus ada min. Kalau kita bacakan plus, kalau min biasanya orang Jerman gitu ya, orang Inggris gitu. Tapi ada juga komunitasnya, itu juga lebih solid, lebih militan. Karena jarang, begitu dia butuh, teman dihubungin. Butuh berapa orang Pak? Dibawa ke sini. Jadi sampai seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan juga, ayo sama-sama kita peduli terhadap sesama manusia. Berkat nanti kesadaran tinggi dari orang-orang, maka banyak selamatkan jiwa sesama kita ini. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Ini kan PMI taunya orang taunya darah ya, darah. Padahal kan PMI kalau misalnya saya di lokasi apa TKP kebakaran itu ada PMI gitu kan. TKP banjir itu ada PMI. Demo aja ada kok. Iya itu. Itu seperti apa Pak? Apalagi sekarang mau musim penghujan ya, udah musim penghujan, banjir itu bagaimana? Saya selaku ketua PMI, begitu mendung, saya standby di sini. Khawatir juga gitu loh. Jangan sampai nanti ada banjir puluhan tahun selain PMI. Karena PMI lewat KSR-nya sangat responsif. Apalagi 112. Apalagi Polres kalau rata pasti kita dipanggil. Kan menangani pertolongan pertama itu. Iya, pertolongan pertama itu. Di kebakaran juga. Yang apa? Tugas badan yang ini kita urus juga. Masyarakat yang luka kita urus juga. Jadi memang itulah tugasnya. Jadi ternyata memang di PMI ini nggak hanya darah doang. Saya juga kaget. Ya sudah, ini menjadi tanggung kita bersama. Mudah-mudahan saya berikan kekuatan secara mental. Dapat kepada teman-teman semua. Ayo, buat PMI kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk kemaslahatan manusia. Iya, keren banget ini. Ke ketua yang baru, sukses Pak bersama dengan PMI-nya Pak. Ya udah kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan kedua. Oh, gitu Bang. Terus gimana? Jangan lupa subscribe ya.